Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allah azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'anil azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM, Bapak Ibu, hadirin, hadirat, shoimin dan shoimat, muktakifin wal muktakifat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali di pagi hari ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kembali kita dapat meluangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu shoimin dan shoimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjadi ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama secara konsensus bahwa salah satu ibadah yang senantiasa dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Beberapa riwayat menyebutkan, bahkan menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehidupan beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu hanya beriktikaf 10 hari di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tetapi pada tahun terakhir justru beliau beriktikaf isyrina yauman, 20 hari. Kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran, maka kita dapati ada makna iktikaf secara bahasa, ada pula iktikaf secara epistemologi hukum. Di antaranya misalnya kita dapati dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Ini makna iktikaf secara bahasa, di mana kata akifuna di ayat ini ulama tafsir mengatakan maknanya bukan iktikaf dalam pengertian duduk di tempat ibadah, tetapi makna akifuna pada surah Al-Anbiya ayat 52 ini ay muta'abbaduna laha, muqimuna wa muta'abbiduna laha, di mana ini menceritakan tentang at-tamathil, patung-patung, dan mereka kemudian menyembahnya. Sementara makna iktikaf yang spesifik disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapati dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan yang dilarang berhubungan suami istri itu adalah siang harinya. Wa illa lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu berhubungan pada malam di bulan suci Ramadan. Maka beberapa kalimat kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian melakukan hubungan suami istri padahal kalian aakifuna fil masajid, sedang beriktikaf di masjid. Ini makna iktikaf secara epistemologi hukum. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang kedudukan Ka'bah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang posisi makam Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan rumahku. Tentu yang dimaksud adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang beriktikaf, warruk'is sujudi, dan melakukan ruku dan sujud. Dalam surah Al-Baqarah 125. Jadi makna iktikaf secara spesifik, secara syariat Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 125 dan 187 tadi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau begitu hadirin rahimakumullah, dalam syariat apa itu iktikaf? Ulama mengatakan makna iktikaf adalah luzumul masjid wal iqamatu fihi biniyati taqarrubi ila Allah taala. Yang disebut dengan iktikaf diam di masjid, karena Allah sampaikan wa antum akifuna fil masajid. Allah sebutkan kata al-masajid ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya iktikaf dalam syariat Islam adalah bertempat di masjid. Sehingga makna iktikaf luzumul al-masajid wal iqamatu fihi biniyati taqarrub, niat mendekatkan semata-mata karena Allah. Maka ulama juga sepakat karena ini adalah hal yang berkaitan dengan ibadah, maka segala ibadah yang disyariatkan secara khusus tahtaju ila niyah, dia membutuhkan niat.
Sebagaimana kita bahas 2 minggu lalu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, niat semata-mata ikhlas karena Allah. Juga hadis Nabi kita Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat, dan setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Dari ayat ini ulama mensyaratkan bahwa iktikaf itu sah ketika dia meniatkan semata-mata karena Allah. Maka kalau kita mau menggunakan talafud, melafalkan, boleh saja, nawaitul iktikafa taqarruban ilallah. Saya niat beriktikaf mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian wajib kita niatkan dalam hati, saya niat iktikaf karena Allah. Kenapa kemudian niat menjadi penting? Seseorang yang berdiam diri di masjid, bahkan tidur di masjid, baca Al-Quran di masjid, tapi dia tidak niat iktikaf, la tu'addu bil iktikaf, maka ia tidak disebut dengan iktikaf. Itu sebabnya ulama mengajarkan, siapapun seorang mukmin yang masuk ke rumah Allah, waktu berapapun yang ia sempatkan untuk duduk di dalamnya, maka yang pertama kali dia masuk, lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah, di mana kata Nabi, la yajlisanna ahadukum hatta yusalliya rak'atain. Janganlah salah seorang di antara kalian duduk ketika ia masuk masjid sampai ia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan kemudian meniatkan iktikaf semata-mata karena Allah. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang fadilah iktikaf. Tidak ada satupun juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan siapa orang yang beriktikaf di masjid akan mendapatkan ini dan itu dan seterusnya. Tidak ada. Tentu berbeda dengan misalnya orang yang menghidupkan malam Al-Qadar. Kalau menghidupkan Lailatul Qadar, jelas Rasulullah langsung menyebutkan fadilahnya. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menghidupkan malam Al-Qadar, kata Nabi, dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tetapi kalaupun tidak ada hadis maupun ayat Al-Quran yang secara spesifik menyebutkan tentang pahala orang yang beriktikaf, tetapi karena ada malam Ramadan, karena di 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, karena di masjid, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid, maka otomatis karena berbagai macam hadis yang berkaitan dengan amaliyah yang kita lakukan di masjid, maka beriktikaf fiha fadilatun kabiratun, maka di dalam iktikaf ada keistimewaan yang sangat besar. Salah satunya, bagaimana orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di malam-malam ke-10 itu dia menanti kemuliaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW selalu melakukan iktikaf di bulan Ramadan, mengintensifkannya di 10 hari terakhir. Walaupun kemudian juga ada spesifik hadis selain 10 hari terakhir, Nabi juga sebutkan di malam-malam ganjil. Tapi ini juga yang dimaksudkan bukan
seperti bapak naik mobil ganjil genap. Kita kan ibadahnya seperti naik kendaraan menuju jalur ganjil genap. Karena kendaraan saya ganjil, pada waktu yang genap saya nggak lewat. Sama seperti kita. Ketika seseorang mengatakan, ada hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu adanya pada malam ganjil. Kalau begitu, tadi malam saya nggak ikut itikaf. Kenapa tadi malam 22? Nanti malam aja malam 23. Nanti malam 24 istirahat lagi. Nah, bagaimana kalau kemudian tadi malam ganjil bagi Muhammadiyah misalnya, malam genap buat pemerintah? Sehingga orang akan memunculkan kebingungan, kalau begitu Ustaz nanti malam ganjilnya ikut siapa ini? Sementara awal Ramadan sudah berbeda. Ini kita kembalikan kepada apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Ternyata Nabi tidak memilah dan memilih kapan genap, kapan ganjil. Tapi Rasulullah melakukan itikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini, maka para ulama juga mengatakan yang disebut dengan masjid yang sah untuk dilakukan iktikaf di dalamnya, ila annahu yasihu fi kulli masjidin yusalli fihi as-shalawatul khamsu wa tuqamu fihi al-jamaah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa iktikaf itu sah dilakukan di setiap masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Walaupun yang paling afdol dilakukan iktikaf itu adalah fil masjid al-jami', pada masjid yang ada sholat Jumat di dalamnya. Kita pernah bahas misalnya bahwa dalam fikih Islam ada masjid yang jami', ada masjid ghairu jami'. Kalau masjid kita bahkan namanya Masjid Al-Hikmah Al-Jami', artinya masjid yang dipakai Jumat di dalamnya. Itu tempat yang lebih utama untuk iktikaf di dalamnya. Dalam beberapa kajian fikih Syafi'iyah, ada sebagian ulama membahas bahwa yang disebut dengan masjid bukan hanya sekedar tempat dipakai sholat walaupun berjamaah. Dalam fikih Syafi'iyah, bahwa iktikaf itu sah kalau bangunan yang kemudian di dalamnya terdapat atau diadakan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan catatan tanah yang ada bangunan di atasnya sudah berstatus wakaf. Ini menjadi persyaratan pula dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau ada kemudian sebuah bangunan yang memang dipakai untuk sholat Jumat sekalipun, tetapi ternyata tanahnya bukan wakaf untuk masjid, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan iktikafnya tidak sah. Kenapa? Contohnya ada, misalnya masjid-masjid yang ada di area perkantoran. Karena masjid yang ada di area perkantoran sejatinya ini ruangan yang memang sejak awal bukan untuk masjid. Kita bisa saksikan misalnya di seluruh perkantoran di Jakarta ada masjid lantai 13, ada masjid lantai 25. Tahun depan ganti direksi, ganti lagi lantai 27. Tahun depan ganti direksi, ganti lagi, oh masjidnya lantai 2. Ini kan ganti-ganti, Pak. Bahkan saya pernah misalnya melakukan sholat Jumat, ketika saya tanya masjidnya yang mana? Yang ini Pak Ustadz. Loh, kok campur mobil-mobil banyak ini? Oh iya, ini memang tempat parkiran. Itu Plaza Mandiri. Itu masjidnya awalnya adalah tempat parkir, Pak.
Lah ini disampaikan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, kalaupun ini disebut dengan masjid dalam pengertian bahasa, karena tempat sujud artinya, tetapi ketika dia belum diwakafkan untuk masjid, maka dia tidak boleh iktikaf di dalamnya. Sebab kalau hanya pengertian masjid secara bahasa, dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan kullu ardin masjidun, seluruh bumi ini masjid. Lah kalau kemudian dipahami kullu ardin masjidun, semua tanah ini di bumi ini adalah masjid, maka orang yang beriktikaf di lapangan gak masalah. Dalilnya mana? Kullu ardin masjidun, setiap tanah di muka bumi ini adalah masjid. Tapi ulama mengatakan tidak, sehingga orang yang sah melakukan iktikaf itu fil masjid al-jami', lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktakafa fil masjid al-jami', karena memang masjid yang dipakai untuk beriktikaf Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW adalah masjid al-jami'. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana dengan wanita? Apakah perempuan muslimah juga sah beriktikaf di masjid rumahnya? Kalau dalam pandangan jumhur ulama melihat hadis bahwa ternyata istri-istri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iktakafna fil masjid an-nabawi, ternyata ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, sebagaimana dicontohkan oleh istri-istri Nabi, Ummul Mukminin ini iktikafnya di Masjid An-Nabawi. Itu artinya pendapat mayoritas ulama, perempuan pun sah iktikafnya jika dilakukan di masjid. Apalagi dia beriktikaf bersama suaminya. Walaupun ada sebagian kecil pendapat, kalau memang ternyata perempuan tadi sulit untuk beriktikaf di masjid jami bersama suami atau yang lain, misalnya karena ada kewajiban yang tidak bisa dia tinggalkan, dia harus mempersiapkan makan sahur buat anak-anaknya, dia harus mengurus keluarganya, maka seorang istri tidak masalah kalau ia mau beriktikaf di rumahnya, dengan catatan yang pertama tadi, bahwa dia punya kewajiban yang jelas lebih penting dari amaliyah iktikaf yang memang hukumnya sunnah. Jadi buat ibu-ibu atau istri kita di rumah, kalau memang ada tugas pokok yang lebih penting, silahkan. Sebagian ulama-ulama juga mengatakan dia boleh membuat tempat khusus. Kalau rumah-rumah orang-orang dulu biasanya Pak, itu tempat sholatnya terpisah. Mereka menyiapkan space khusus untuk tempat sholat. Maka disinilah perempuan-perempuan muslimah boleh beriktikaf tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang memang harus ia lakukan. Ini bagi perempuan. Lalu bagaimana seandainya seseorang ingin melakukan satu amalan atau pekerjaan tertentu? Ini juga yang harus dipahami dalam fikih iktikaf. Semua ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa hukum iktikaf itu wajib, tidak ada Pak. Semua sepakat hukum iktikaf itu adalah sunnah. Karena hukum iktikaf adalah sunnah, maka ketika berhadapan antara sunnah dan wajib, maka jelas harus didahulukan yang wajib. Kaidah yang kedua, amaliyah sunnah yang eksesnya hanya bersifat pribadi, ketika berhadapan dengan amaliyah sunnah yang dampaknya dibutuhkan banyak orang, maka jelas yang didahulukan adalah amaliyah sunnah yang memang dinikmati oleh orang banyak.
Saya pernah kasih contoh, membaca Al-Quran sunnah, mendengarkan taklim sunnah. Tapi kalau kemudian ada orang malah seorang guru atau ustadz menyampaikan taklim, malah di depan ustadznya dia malah baca Quran sendiri dengan anggapan saya baca Al-Quran Ramadan subuh pahalanya banyak. Betul, pahalanya banyak kalau Anda ngajinya nggak di depan ustadz yang lagi ceramah. Karena kalau Anda membaca Al-Quran di hadapan ustadz yang sedang menyampaikan tausiah, itu artinya Anda tidak menghormati saudaramu. Kalaupun Anda tidak suka misalnya, atau tidak mau mendengar tausiah, silahkan cari tempat lain untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika dibandingkan, jelas amalan utama adalah mendengarkan taklim. Sebagaimana kita mendengarkan khutbah dengan sibuk baca Quran sendiri, tidak. Bahkan mendengarkan khutbah sebagai ulama mengatakan wajib. Maka ketika kita bertemu dengan amaliyah lain yang bersifat wajib, maka dahulukan yang wajib. Ada orang misalnya sampai resign dari pekerjaannya. Saya resign pekerjaannya dulu Pak, kalau boleh cuma 10 hari aja. Mau ngapain? Mau iktikaf biar full siang dan malam. Tapi Bapak punya pekerjaan yang ini, biarin aja, nggak apa-apa. Terus nanti nggak dapat THR, biarkan, serahkan sama Allah saja. Terus nanti buat anak isi Bapak nggak perlu ada uang ketika hari raya Idul Fitri, nggak perlu, biar Allah saja yang memberi. Ini tentu bukan pemahaman yang benar. Kita harus bisa melihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan itu bisa diakali sebenarnya. Ada orang berpikir, Ustaz kalau saya bekerja jadi saya nggak mungkin dong iktikaf. Bisa Pak. Kalau memang hari libur, silahkan kita beriktikaf full siang dan malam. Karena nanti dibahas juga oleh para ulama, berapa batasan waktu kita beriktikaf. Pendapat yang paling ringan adalah madhabnya Imam Syafi'i. Menurut pandangan Imam Syafi'i, seseorang yang berdiam diri di masjid dengan niat beriktikaf karena Allah, walaupun cuma sekedar subhanallah, sudah dihitung pahala iktikaf. Ini yang paling ringan. Sementara madhabnya Abu Hanifah mengatakan, seseorang disebut iktikaf itu minimal diam di masjid yaumun walailatun, sehari semalam. Jadi bagi pandangan Imam Abu Hanifah, yang cuma datang sebentar atau taraweh terus pulang lagi belum disebut iktikaf. Maka pendapat yang paling ringan tadi, walau lahdotan, walaupun cuma sebentar. Maka pendapat yang paling ringan pula untuk mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar, bahkan Syekh Ibn Baz juga mengatakan itu, fatwa yang sama. Seseorang yang 10 hari terakhir, walaupun dia bisa melakukan sholat isya secara berjamaah, kemudian dia melakukan sholat tarawih, dan kemudian witir ditutup dengan sholat subuh berjamaah pada 10 hari yang terakhir, insya Allah dia telah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ini yang sangat meringankan. Tapi jangan samakan orang yang cuma taraweh, witir, kemudian tidur di rumah pakai AC dengan yang iktikaf full Pak. Tetap dapat tapi porsinya beda. Jangan alhamdulillah kalau begitu saya gak usah iktikaf deh, yang penting cukup isya berjamaah. Apalagi pakai pendapat Imam Syafi'i, kan yang penting iktikaf Pak Ustaz. Masuk sholat sunnah 2 rakaat, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, subhanallah, 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 keluar lagi. Kok udah pulang Pak? Walau lahdotan. Dapat tapi nggak sama dengan yang beriktikaf full tadi. Ini tentu untuk meringankan. Bukankah kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang sangat sayang pada umatnya. Ada kalanya sebuah hukum taksis untuk Nabi. Ada kalanya sebuah hukum Rasulullah SAW melakukan maksimal
tapi buat umatnya nggak usah, nggak apa-apa, nggak maksimal. Contoh sholat qiyamul lail, bagi Nabi sholat tahajud itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah muakkadah. Rasulullah SAW kalau berdiri qiyamul lail, 1 rakaat itu minimal 1 juz. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang menjadi imam, Nabi suruh jangan 1 juz, karena di belakangmu ada orang tua, di belakangmu ada orang yang punya keperluan. Begitu juga dengan iktikaf. Kalau Nabi kita Muhammad SAW melakukan iktikafnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan full, bahkan diriwayatkan beliau itu kanu yuhibbuna limani takafa al-ashral awakhir min Ramadana an yubayyita lailatal fitri fil masjid. Bahkan para sahabat ketika mengikuti itikaf Nabi kita Muhammad SAW, mereka memulainya sejak maghrib tanggal 20 Ramadan dan baru pulang malam 1 Syawal. Yubayyituna, bahkan menginap kembali Lailatul Fitri fil masjid. Jadi para sahabat mengamalkan iktikaf itu pulangnya malah nanti setelah sholat id, Pak. Nah ini kalau di masyarakat kita dicariin istri kita, Pak, yang pulangnya dari tanggal 20 sampai selesai saja. Kalau persiapan Idul Fitri belum dikasih sama istri, yakin kita akan dijemput istri ke masjid. Maka saya sarankan kalau mau iktikaf, izin sama istri, mah papa mau berangkat iktikaf, ini jatah buat Idul Fitrinya 5 juta, buat anak-anak 10 juta, buat persiapan kue 2,5 juta. Diizinkan atau enggak, Pak? Jangan-jangan istri kita bilang, kenapa enggak dari kemarin aja, Pak, berangkatnya? Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, betapa iktikaf ini tidak ada sesuatu hal yang sulit. Muncul kemudian pertanyaan lagi, apa yang dilakukan Nabi ketika beriktikaf? Ternyata karena memang Rasulullah SAW di satu sisi beliau adalah Nabi dan Rasul, di satu sisi beliau juga manusia seperti kita. Nabi itu adalah basyarum mislukum yuha ilayya. Allah sampaikan, innama ana basyarum mislukum. Rasul juga punya sisi kemanusiaan. Maka jangan dibayangkan iktikaf itu full, kita gak tidur terus, zikir terus, baca Al-Quran, tidak. Amalan yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW, yustahabbu lil mu'takifi an yuksira min nawafilil ibadat. Disunahkan bagi orang-orang yang beriktikaf tentu kewajiban-kewajiban yang memang sudah biasa dilakukan tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan sudah pasti. Tetapi juga dianjurkan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Wa yusghilu nafsahu bis shalah wa tilawatil Qur'an wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal istighfar was salatu was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan lakukan, baca Al-Quran, sholat sunnah, sebagaimana misalnya sebagian masjid melakukan program qiyamul lail, walaupun sudah tarawih ditambah malamnya karena ini malam-malam 10 hari terakhir, silakan. Kemudian diisi dengan tilawatul Quran, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau yang kita lihat prakteknya Nabi tidak melakukannya secara berjamaah, tidak, Pak. Kalau pertanyaannya apa yang dilakukan Nabi tidak melakukan qiyamul lail berjamaah di 10 hari terakhir, tidak. Tetapi Nabi melakukannya sendiri-sendiri. Tetapi ulama juga mengatakan sholat tahajud atau qiyamul lail sebagaimana qiyamul Ramadan yang lain ini boleh dilakukan berjamaah. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah lebih khusyuk,
lebih semangat, termotivasi kita untuk melakukannya. Karena kalau sholat sendiri-sendiri mungkin kita nggak bisa punya motivasi kuat. Silakan saja. Kemudian dia juga bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga membaca solawat semua hal-hal ketaatan kepada Allah. Bahkan wa mimma yadkhulu fi hadzal babi dirasatul ilmi. Bahkan dalam iktikaf itu pun boleh mengadakan seperti kita pagi hari ini, membahas satu keilmuan, membahas tafsir-tafsir Al-Quran, membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mendengarkan kisah para ulama dan para orang-orang soleh. Ini pun bagian dari iktikaf. Membaca kitab-kitab fikih nggak ada masalah. Yang dilarang wa yustahabbu lahu wa yukrahu lahu an yusdila nafsahu mimma la ya'nihi min qaulin aw amalin. Yang dilarang, yang hukumnya makruh, melakukan satu ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu an Abi Basrah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Kalau sekedar ngobrol boleh Pak Ustadz, boleh. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu masih sempat Sayyidatina Aisyah menyisir rambutnya Nabi, Pak. Maka tidak ada larangan seorang suami dilayani istri, mah kukunya panjang-panjang, ya udah sini mama yang potongin kukunya. Ini kalau itikafnya bersama dengan istri, sahurnya apa? Sahurnya udah mama siapin, teh manisnya juga udah, susunya juga udah. Itu kok rambutnya kok acak-acakan, sini Pak mama sisirin. Sebagaimana bukan Nabi kita Muhammad SAW. Yang tidak boleh itu cuma maaf berhubungan saja, berhubungan suami istri. Selain itu boleh. Bahkan maaf mencium istri saat itikaf itu pun tidak dilarang, walaupun sebaiknya dihindari. Karena memang satu hal ibadah biasanya setannya juga banyak, Pak. Nanti karena sering cium istri di masjid, akhirnya baru satu malam pulang aja rumah. Ya karena tadi setannya banyak, tadi saya bilang, maka lebih baik hindari. Kemudian ketika memang tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya, maka sekedar ngobrol ringan silahkan. Dan tidak masalah mayubahu lil muqtakifi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Nabi juga pernah saat beliau iktikaf beliau keluar, jadi nggak ada masalah keluar. Apalagi misalnya ada satu hal keperluan yang penting. Pak, mohon maaf di rumah ada tamu mau ketemu dari Jambi. Waduh, mohon maaf sampaikan saja Pak, apalagi itikaf. Pak, ada keluarga yang meninggal dunia tuh, warga Durian Sawit, tetangga rumah, mau takziah apa enggak? Duh, Papa lagi itikaf. Ini namanya mabok itikaf, Pak. Ketika itu persoalan muamalah pada orang lain, silahkan temui, gak ada masalah. Kalaupun mau dibatalkan itikafnya, nanti balik lagi niat itikaf. Jangan kemudian ada orang mentang-mentang itikaf, saya mau fokus itikaf, mohon maaf, maka HP dibuang dulu. Yang menghubungi silahkan, gak 10 hari terakhir tidak berhubungan dengan apapun, tidak seperti itu. Tetapi tentu ada batasan-batasan. Jangan misalnya karena katanya boleh sekedar informasi, malah itikaf bawa HP, bawa chargernya, bawa laptop. Nah ini mau ngapain jadinya Pak? Maka hikmah adanya itikaf taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus tafakkur. 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam Ramadan, waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, merenungi diri.
Apakah sejauh ini saya sudah dekat dengan Allah? Bagaimana amalia saya? Karena pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, saat kita ada di masjid, pasti berbeda dengan kita bertafakur di rumah. Bapak Ibu bisa merasakan dahsyatnya orang beriktikaf. Sehingga kemudian ketika ia kembali dari iktikafnya, rasa optimisme itu tumbuh kembali. Dan dia makin percaya diri bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dia akan mensyukuri anugerah nikmat Allah. Tentu tidak mungkin orang yang pulang iktikaf malah kok makin sombong. Ini orang pulang iktikaf kok makin pelit. Ini kok orang pulang iktikaf lisannya makin tajam, aneh. Iktikafnya nggak berhasil, Pak. Malah nggak boleh, mohon maaf, sejak saya iktikaf saya tidak mau berbicara kepada siapapun. Nggak boleh juga. Pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika datang ada seseorang, dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini ada orang yang lagi ibadah dan dia bernazar hanya terus melakukan ibadah, berdiri terus, nggak mau duduk. Bahkan dia nggak mau ngomong sama sekali kepada siapapun, mau fokus ibadah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, murhu falyatakallam, perintahkan dia untuk ngobrol biasa saja. Maka inilah hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, soimi dan soimat rahimakumullah, bahwa iktikaf sesuatu yang amalan yang subhanallah luar biasa, tetapi juga tidak mengekang kita seperti dibayangkan sebagian orang. Termasuk tidur di masjid, makan di masjid, boleh, selama kita bisa menjaga kebersihannya, silakan. Jadi tidak ada larangan. Kalau misalnya ada larangan, mohon maaf, untuk makan dan minum sebaiknya di luar masjid, ya nggak apa-apa kalau niatnya untuk menjaga ketertiban. Tetapi ini bukan larangan dalam syariat. Makan, minum tidak masalah. Tetapi kalau ada niat, kalau misalnya nanti makan sahurnya di ruangan utama akan mengotori misalnya, silakan carikan tempat. Tidur pun demikian. Apa nggak boleh tidur? Ya boleh, Pak. Manusia itu kan punya batasan-batasan. Kalau kemudian kita setiap 10 hari terakhir nggak boleh tidur, mau iktikaf, nanti berhari-raya Idul Fitri, insya Allah kita sakit karena kurang istirahat. Inilah indahnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Semoga iktikaf yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjadikan diri kita menjadi mukmin yang lebih baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Pak. Berarti kalau demikian, kalau kita sholat wajib jamaah di masjid, tarawih atau seperti ini termasuk iktikaf walaupun kita tidak berniat atau baik. berniat. Gimana Pak? Setiap aktivitas seseorang di dalam masjid, kalau dia tidak meniatkan iktikaf di dalam hatinya, maka tidak disebut iktikaf. Jadi syarat yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, segala amaliyah ibadah niat harus dan harus diucapkan dalam hati. Jadi kalau mau ngaji kita ini dapat pahala duduk di majelis ilmu sekaligus mendapatkan pahala iktikaf, awali juga niat iktikaf karena Allah. Selama itu kita duduk di dalam masjid ini, semakin lama kita duduk di dalamnya, maka insya Allah disebut iktikaf. Jadi syarat yang paling penting yang pertama dari segala ibadah termasuk di dalamnya iktikaf adalah niat. Jadi kalau kita udah sholat, kita tapi nggak niat iktikaf, cuma dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid saja, tapi tidak dapat pahala iktikaf. Demikian. Wallahu a'lam.
Baik, Bapak Ibu soimi dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari sama-sama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama bacakan doa. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentu saya Al-Fakir yang biasa menemani para jamaah berdiskusi tentang ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita agar bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah penuh rahmat dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.